Orang tua perlu mengkonsumsi vitamin C dan A3 tadi ya. Jadi vitamin cinta. Cinta itu Halo Sahabat Indrayana, selamat datang di podcast Sahabat Indrayana dengan saya Lita. Senang sekali bisa menemani Sahabat Indrayana di rumah di episode kali ini. Nah, kita hari ini kedatangan tamu spesial yaitu Kak Lydia Agnes Gultom. Beliau adalah psikolog klinis anak dan remaja yang baru saja bergabung di Klinik Utama Dr. Indrayana. Halo Kak Agnes, Halo. gimana kabarnya? Kabarnya baik Mbak Lita. Mbak Litanya gimana kabarnya hari Kabar ini? baik. Nah, Sahabat Indrayana, hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin akan sering dipertanyakan, khususnya para ibu-ibu di rumah, yaitu tentang ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Saya bacakan sedikit ya, ADHD itu adalah gangguan yang dapat menyebabkan seseorang kesulitan fokus, cenderung hiperaktif, dan bertindak impulsif. Tapi, apakah anak yang sulit fokus itu pasti terkena ADHD atau ada faktor lainnya? Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas semua secara lengkap dari mulai apa itu definisi ADHD, apa tanda-tandanya, dan untuk para orang tua itu kapan berkonsultasi ke psikolog. Kita tanya langsung aja ke Kak Agnes. Kak, dari sebelum kita lebih jauh nih, boleh dijelasin Kak apa itu ADHD? Jadi ADHD itu sendiri kalau di Indonesia ada sebutan lainnya, gangguan pemusatan perhatian dan atau hiperaktif gitu. Nah, kalau merujuk ke yang disebut DSM-5, rujukannya para psikiatri biasanya ADHD ini bisa disebutkan sebagai gangguan neurodevelopmental yang memang ditandai seperti tadi yang Mbak Lita sebutkan ya, bahwa ada gangguan pemusatan perhatian dan atau hiperaktif dan impulsivitas gitu. Nah, apa yang disebut neurodevelopmental ini adalah artinya gangguan ini tuh berhubungan dengan neurologis dan juga berkaitan dengan tugas-tugas dan usia perkembangan dari si anak itu gitu. Dan sifatnya gangguan ini tuh yang tadi ya gejalanya itu misalnya tidak fokus, kemudian juga hiperaktif dan impulsif itu harus terjadi persisten. Jadi terus menerus, nggak bisa hari ini ada terus ternyata hilang gitu. Jadi ini tuh minimal terjadi terus-terusan. Gitu. Karena tadi ada kaitannya dengan neurologis dan usia perkembangan, artinya apakah yang terjadi dengan si anak ini itu memang konsisten atau sesuai tidak ya dengan tugas-tugas perkembangan dia seharusnya. Dan ADHD itu sendiri sebenarnya ada tipe-tipenya Mbak. Jadi ada yang tipenya inatensinya saja, ada yang tipenya hiperaktif dan impulsifnya saja, atau kombinasi dari keduanya. Oke, baik Kak Agnes. Kalau untuk penyebabnya sendiri nih Kak, apakah faktor genetik itu menjadi penyebab utamanya atau ada hal lain Kak? Jadi tentu kita pengen tahu juga ya apa yang bisa membuat anak atau penyebab dari ADHD itu sendiri. Nah, kalau dari jurnal dan penelitian terkini itu sebenarnya disebutkan bahwa tidak ada penyebab yang bisa ditentukan secara pasti untuk ADHD dan tidak single cause. Jadi artinya tidak ada faktor tunggalnya. Namun karena ADHD ini tadi saya sebutkan neurodevelopmental, beberapa penelitian menyebutkan memang penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan dari senyawa kimia di otak kita. Jadi ada namanya neurotransmitter. Nah ini kalau diteliti biasanya disebutkan bahwa ada ketidakseimbangan dari sejumlah senyawa kimia yang ada di otak ini. Jadi fungsi otak kita jadi kurang efektif untuk yang ditemukan dengan ADHD. Ngejelasin tentang si neurotransmitter itu saya suka sekali dengan salah satu buku namanya
ADHD Explain itu dia sebutkan seperti ini, bahwa ADHD itu supaya mudah dipahami ya, ADHD itu adalah otaknya seperti Ferrari, tapi remnya itu karena si neurotransmitternya itu remnya jadi rem sepeda. Jadi kebayangkan, jadi dia tidak bisa mengendalikan gimana cepatnya si otak ini tuh bisa melaju seperti itu. Namun Mbak sebenarnya kita menyebutnya bukan penyebab ya, tapi faktor resiko. Nah, faktor resiko ini adalah hal-hal yang bisa meningkatkan potensi seseorang itu terkena ADHD. Jadi ada beberapa, misalnya tadi yang seperti Mbak Lita sebutkan genetik ya. Jadi genetik ini tuh bukan artinya bahwa si gangguan ini tuh diturunkan, bukan. Tapi menurut penelitian ditemukan bahwa ketika seseorang itu memiliki orang tua dan atau keluarga kandung yang juga adalah ADHD, lebih mungkin mengalami ADHD. Jadi kalau 25% keluarga dekat anak ADHD ini memang terlihat juga menampilkan gejala-gejala ADHD seperti itu. Kemudian faktor resiko kedua itu adalah kondisi ibu saat kehamilan atau kondisi saat kehamilan. Artinya apakah ketika si ibu yang proses kehamilan ini itu terpapar polutan-polutan seperti rokok, kemudian juga alkohol, itu juga meningkatkan resiko seorang anak terkena ADHD. Dan untuk yang ketiga yang disebutkan di penelitian itu juga adalah kondisi anak ketika lahir gitu, apakah prematur dan apakah ada trauma otak saat dilahirkan. Dan yang keempat, ini mungkin bukan faktor penyebab ya, tapi yakin tadi ya, faktor resiko itu adalah psikososial, misalnya pengasuhan. Nah ini bagaimana si pengasuhan itu akhirnya mempengaruhi perjalanan diagnosa dan juga penanganan si ADHD itu. Jadi kurang lebih dari penelitian yang udah panjang ya beberapa tahun itu faktor resikonya seperti itu Mbak Lita. Berarti ada pengaruhnya ya Kak, dari sejak anak itu dalam kandungan itu ada pengaruh terkena ADHD-nya? Iya, jadi makanya memang kondisi anak itu kan sebenarnya optimal ya ketika kita tahu kita hamil, itu memang perlu diberikan nutrisi karena perkembangannya juga dimulai dari ketika dia masih di dalam kandungan. Baik. Kalau ini Kak, biasanya ibu-ibu tuh banyak yang suka bertanya ya, apa sih tanda-tandanya anak itu terkena ADHD, atau apakah sulit fokus itu tuh udah jadi tanda pasti Kak, atau ada hal lain gitu Kak? Oke, jadi sulit fokus itu adalah salah satu gejala dari ADHD, namun tidak satu-satunya gitu, dan perlu dikaitkan kembali dengan usia anaknya. Jadi maksudnya seperti ini, karena setiap usia itu punya rentang perhatian atau fokusnya masing-masing. Jadi kalau misalnya anak usia 2 tahun terus kita minta fokus 30 menit juga rasanya kurang tepat ya. Jadi selalu dilihat dan dikaitkan dengan tugas perkembangan. Karena sebenarnya si kemampuan kita fokus, rentang perhatian kita itu tuh memang akan bertambah seiring bertambahnya usia kita gitu. Jadi perlu dikaitkan dengan itu. Dan sulit fokus ini penyebabnya memang perlu diperhatikan juga, apakah karena dia kapasitas berpikirnya yang memang terbatas gitu. Jadi kalau ADHD itu bukan karena itu, tapi karena dia tadi ya kayak a Ferrari brain with bicycle brakes itu gitu. Jadi perlu dilihat apakah dia karena memang kapasitasnya, karena si sulit fokus ini tuh macem-macem penyebabnya. Apakah dia memang karena tadi si kapasitasnya itu, atau karena usianya, atau karena cemas atau khawatir. Kita sendiri orang dewasa kalau kita kalau kita lagi ada pikiran, kemudian juga cemas, lagi takut, kita tuh cenderung juga sulit fokus kan ya. Nah kalau tadi ingat penjelasan di awal bahwa gejala besar dari ADHD itu adalah ketidakmampuan memusatkan perhatian atau sering disebutnya inatensi,
dan atau juga disertai dengan gejala hiperaktif atau impulsivitas. Dan ini minimal terus-menerus terjadi selama 6 bulan gitu. Jadi minimal 6 bulan. Nah, kalau diambil contoh realnya ya Mbak Lita, inatensi atau sulit memokuskan perhatian itu tuh contohnya seperti apa sih terlihatnya gitu. Misalnya dia tuh mudah terdistraksi. Misalnya ada suara dikit dia langsung melek. Ada suatu yang terjadi misalnya yang secara visual dia bisa dia langsung terdistraksi. Dan akhirnya yang tadinya dia lagi kerjakan misalnya dia sebenarnya lagi asik belajar, kemudian ada suara dia langsung akhirnya yang sedang dia kerjakan itu tuh nggak selesai gitu. Kemudian ketika kita ajak ngomong seolah-olah seperti kita tidak diperhatikan gitu. Jadi dia kayak nggak ngelihat ke kita atau kayak nggak merhatiin gitu ketika dia ngomong. Terus juga apalagi ya kira-kiranya yang lebih jelas lagi, misalnya sering seperti tidak ngikutin perintah atau instruksi kita. Kemudian kalau ngerjain sesuatu tuh lompat-lompat gitu, belum selesai misalnya soalnya aku mau ngerjain yang ini aku mau main dulu gitu. Jadi lompat-lompat tadi makanya jadi nggak bisa selesai yang dia kerjakan. Terus juga kalau misalnya dia disuruh belajar tuh kan butuh kita diem terus baca. Nah untuk hal-hal yang butuh sebenarnya kita fokus, terus juga butuh usaha mental gitu ya, nginget, menghafal, itu tuh biasanya dia langsung menghindar dan menolak gitu. Terus ada juga tanda-tanda si kurang fokus ini tuh misalnya mudah lupa barang yang dia bawa harusnya, ketinggalan botol minum, kehilangan kotak pensil dan lain-lain. Jadi sering kehilangan barang-barang lah yang dia bawa, entah itu harusnya dia bawa ke sekolah atau harusnya dia bawa balik ke rumah gitu. Nah terus tadi selain inatensi kan gejala besarnya itu ada juga yang disebutnya hiperaktif dan impulsif itu. Nah yang itu tuh terlihat dari apa ya gitu. Jadi dia biasanya tuh banyak gerak. Jadi dia nggak bisa tuh duduk diam tenang seperti ini Mbak. Pasti atau kakinya gerak-gerak lah atau akhirnya pergi meninggalkan si kursi ya. Biasanya di sekolah kan pasti disuruh diem duduk di kelas. Nah biasanya dia jalan-jalan keluar kelas gitu atau bisa juga terlihat dia bicara terus-terusan gitu. Jadi kayak nggak berhenti-berhenti gitu ngomong-ngomongnya. Kemudian juga ketika ngomong bukan nggak sopan sebenarnya ya, tapi dia tiba-tiba langsung menyela gitu, nginterupsi. Kita belum selesai ngomong, dia udah langsung nyahutin gitu istilahnya. Dan ketika misalnya antri, kadang-kadang dia juga kayak nggak sabaran gitu nyerobot antrian. Tapi lagi-lagi dia tuh sebenarnya bukan nggak sopan ya, tapi ya gitu emang si proses otaknya tadi ya si Ferrari brain itu gitu. Kurang lebih mudah-mudahan nanti orang tua tuh bisa kegambar ya, ini banyak nih gejalanya gitu. Jadi nggak hanya satu, sulit fokus aja. Itu salah satu, tapi bukan satu-satunya. Nah, di luar sana juga banyak nih Kak anggapan kalau misalkan gejala ADHD yang dialami pada anak perempuan dan anak laki-laki itu berbeda. Nah, itu benar nggak sih Kak? Kalau misalkan benar, apa perbedaannya gejala yang dialami oleh anak perempuan dan anak laki-laki Kak? Oke, kalau untuk tadi ya benar nggak ya beda apa sama ya gejalanya gitu. Nah kalau kemarin berdasarkan penelitian yang juga banyak ya terkait dengan pertanyaan ini, itu memang disebutkan kalau untuk ADHD sendiri ini lebih banyak memang dialami oleh anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Jadi kenapa jumlahnya anak perempuan lebih sedikit itu ternyata karena ada fenomena biasanya perempuan itu tuh jauh lebih tidak terlihat gejalanya. Jadi kalau untuk perempuan dominannya yang terlihatnya itu adalah si inatensi tadi. Jadi si gangguan pemusatan pikirannya ya. Jadi perhatian gitu ya. Tapi kalau anak laki-laki langsung lebih kelihatan karena dia biasanya lebih cenderung terlihat gejalanya si hiperaktif atau impulsifnya itu. Jadi pasti kan langsung kelihatan ya.
Kalau untuk gejalanya sendiri untuk anak perempuan atau anak laki-laki itu memang berbeda-beda, tadi itu yang dominannya, dan sebenarnya enggak laki-laki perempuan aja gitu. Bahkan anak laki-laki yang satu dengan anak laki-laki yang lainnya gejalanya bisa beda-beda, sehingga memang treatmentnya juga akan beda-beda gitu. Biasanya ADHD pada anak perempuan itu memang sulit diidentifikasi karena mereka biasanya tidak terlihat seperti mengganggu, terus juga agresif, impulsif, hiperaktif gitu. Jadi memang kalau misalnya ditelisik lagi, kemudian juga dicek lagi, sebenarnya peluangnya mungkin sama ya, peluang terkena ADHD-nya atau yang tadi prevalensinya itu bisa jadi berubah gitu. Jadi mungkin kalau pesan saya itu orang tua itu perlu lebih lebih teliti untuk melihat supaya tidak underrated terhadap anak perempuan dan tidak overrated gitu terhadap gejala pada anak laki-laki saja. Berarti kalau untuk gender itu nggak beda ya? Sebenarnya sama saja, cuma kalau untuk yang laki-laki biasanya cenderung lebih terlihat. Iya, biasanya menurut penelitian gitu. Nah, dan cenderungnya memang tipe yang ada entah itu kombinasi hiperaktif, inatensi dan hiperaktif, atau hiperaktif saja. Tapi kalau untuk yang anak perempuan cenderungnya ditemukan tipenya yang inatensi itu. Oke, nah banyak juga nih Kak di artikel-artikel di luar sana yang sering aku baca kalau katanya ADHD ini sama kayak autisme. Tapi walaupun mereka beda tapi ada kemiripan. Nah, itu benar nggak sih Kak? Kemiripannya tuh seperti apa? Jadi tadi ya ADHD dan autisme ya, atau autisme spectrum disorder ya kalau disebutnya. Jadi saya sebutnya ASD aja. Jadi kalau ADHD dan ASD itu sebenarnya kemiripannya mungkin karena keduanya ini adalah gangguan neurodevelopmental tadi. Jadi ada kaitannya dengan si neurologi ya, otak gitu, fungsi otak. Nah, dan gejalanya karena dia mungkin dalam kategori yang sama gitu ya, maksudnya neurodevelopmental ini beberapa gejalanya memang sama, tapi lagi-lagi memang perlu lihat ya penyebabnya apa. Misalnya gini, saya ambil contoh, mungkin keduanya itu sama-sama terlihat sulit melakukan kontak mata atau seperti tidak memperhatikan orang lain ketika berbicara. Namun sebenarnya kalau ADHD itu karena dia memang tidak bisa, sulit untuk memfokuskan perhatian gitu, jadi gampang teralih gitu. Nah, sedangkan kalau di ASD sendiri, autisme sendiri, itu tuh karena permasalahan interaksi sosial. Jadi dia memang tidak bisa tahu bahwa ketika kita misalnya ketemu orang lain itu ini untuk menjaga kontak mata itu penting gitu. Jadi atau contoh lainnya misalnya bergerak terus gitu. Kalau di ADHD itu tadi kan karena tidak ada kemampuan untuk mengendalikan gerak ya, jadi pengendalian gerak. Sedangkan untuk di autisme sendiri itu karena dia memang ada gerakan repetitifnya gitu. Atau misalnya apalagi ya, ini dalam komunikasi sosial gitu, berinteraksi dengan sosial. Kalau di ADHD itu jadi masalah karena dia sangat aktif, jadi kelihatannya kayak mengganggu, terus juga ngomong itu terus-terusan dan atau menyela gitu ya, jadi kan mungkin teman nggak seneng gitu ya. Sedangkan kalau di autisme sendiri ini lebih karena dia memang tidak mampu untuk menjalin interaksi sosial. Dia nggak paham bahwa gestur itu harus seperti apa, dia itu ekspresi wajah si lawan bicaranya itu seperti apa. Jadi mungkin pembedanya adalah ADHD itu kaitannya dengan pengendalian perhatian dan gerak. Sedangkan kalau autisme itu karena ketidakmampuan untuk menjalin interaksi sosial. Itu sih kuncinya mungkin ya. Oke Kak Agnes, ini juga salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh orang tua di rumah, yaitu kapan sih sebaiknya orang tua itu datang ke psikolog untuk berkonsultasi terkait ADHD, apakah ada tanda-tandanya atau sinyal awal apa yang mengharuskan orang tua itu berkonsultasi ke psikolog? Oke, jadi kapan ya harus bawa ke psikolog gitu? Kalau pesan saya sih
orang orang tua itu bisa memeriksakan anaknya ketika orang tua seperti sudah melihat beberapa dari gejala yang tadi mungkin disebutkan, dan si gejala-gejala ini tuh sudah terjadi minimal 6 bulan. Misalnya hari ini seminggu ini dia tampaknya menunjukin gejala kok kayak nggak fokus sih gitu. Tapi dicek dulu, nggak perlu buru-buru dibawa ke psikolog juga kalau masih seminggu ya atau masih 3 hari. Jangan-jangan itu memang karena dia sedang pada usianya dan akan berkembang sebenarnya. Kenapa dia dikasih batas sih 6 bulan ini. Dan kalau misalnya juga sinyal awal ya dia bilang itu, selain udah terjadi 6 bulan, kalau ternyata si gejala-gejala tadi itu terjadi nggak hanya di rumah gitu. Jadi di rumah iya, ketika main iya, ketika di rumah saudara iya, atau ketika di sekolah juga iya, itu juga udah perlu menjadi tanda awal untuk orang tua ya. Dan perlu dicek juga apakah ini tuh sudah ada pengaruhnya atau terdampak nggak ya anak ini tuh dengan gejala-gejala yang muncul, misalnya jadi ada permasalahan akademik di sekolah atau juga jadi nggak punya teman gitu ya. Jadi ketika udah mulai mengganggu beberapa hal di kehidupan anak itu udah boleh bisa dibawa gitu, karena sebenarnya mungkin karena seperti beberapa tadi gejalanya itu kan sebenarnya baru bisa kelihatan banget ketika dia udah sekolah gitu, atau mungkin ketika dia mulai TK kan udah mulai latihan untuk duduk tenang, ngikutin pelajaran, mungkin nggak sepanjang di SD, tapi itu udah bisa dilihat juga karena semakin cepat dia diperiksa itu semakin cepat penanganannya. Jadi semakin cepat ditangani artinya bisa diberikan terapi atau juga penanganan lainnya yang pasti akan membantu dia untuk bisa mengendalikan si ADHD itu sendiri. Kita bilangnya mengendalikan, jadi bukan mengobati, karena ini menurut penelitian memang tidak untuk diobati karena bukan penyakit gitu ya. Jadi dikendalikan gitu, karena mungkin di SD dia butuhnya hal ini gitu, tapi nanti ketika di SMP dia butuh penanganannya lain karena di SMP dia udah mulai mungkin temenan dengan lawan jenis. Jadi caranya seperti apa gitu, misalnya di SMP SMA, atau ketika nanti ada juga ya, maksudnya ini tuh akan terbawa juga ketika dewasa, misalnya ketika dewasa dengan ADHD beda lagi ceritanya gitu. Jadi penanganannya ini akan disesuaikan dengan si usianya. Oke Kak Agnes, berarti untuk tadi ya indikasinya itu tergantung dari rentan waktunya 6 bulan. Udah terjadi 6 bulan dan berturut-turut ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk misalkan kita udah datang ke psikolog dan anaknya itu terdiagnosa ADHD, itu tuh bagaimana cara penanganannya Kak? Apa yang bisa dilakukan orang tua di rumah? Misalkan ada pendekatan khusus atau bagaimana Kak? Oke, ini menarik nih karena mungkin nggak semua tahu ya gitu. Jadi karena tadi balik lagi ya, si ADHD ini adalah neurodevelopmental. Jadi sebenarnya baik untuk diagnosa dan penanganannya itu tidak bisa hanya dilakukan oleh psikolog saja sebenarnya. Jadi biasanya kita tuh akan bekerja sama dengan beberapa pihak. Pertama misalnya psikiatri anak atau neurolog atau dokter anak. Jadi penegakan diagnosanya itu tuh oleh psikolog, psikiater anak atau neurolog biasanya seperti itu. Dan untuk penanganannya ini sendiri itu memang sifatnya, jadi yang disebut pendekatan yang paling efektif untuk menangani anak dengan ADHD, pendekatan yang paling efektif menurut beberapa penelitian adalah pendekatan multimodal. Multimodalnya ini artinya melibatkan kerjasama dari semua pihak. Jadi orang tua, apalagi ya orang tua, kemudian psikolog, terapi misalnya okupasi dan lain, tergantung di rehab medik dia butuhnya apa, dokter anak, neurolog, kemudian sekolah kalau dia sudah sekolah. Jadi
pendekatan atau penanganan paling efektif untuk anak yang terdiagnosa dengan ADHD itu adalah multimodal tadi. Kemudian kalau untuk orang tua tadi ya, mentor saya, guru besar saya yang sangat menekuni, jadi dia risetnya kemudian juga di prakteknya sangat concern dengan ADHD ini sudah sejak mungkin ketika saya belum lahir gitu. Nama beliau adalah Bu Juke Siregar, itu memberikan tips sebenarnya kalau untuk orang tua yang anaknya terdiagnosa ADHD ini tuh beliau menyarankan untuk mengkonsumsi vitamin C dan vitamin A3. Vitamin C itu tuh ternyata vitamin cinta gitu. Jadi apa itu ya cinta itu? Jadi memberikan contoh ketika anak di rumah, kemudian memberikan memang iklim belajar, iklim bermain yang memang tepat untuk anak ADHD, juga menyisipkan nilai-nilai yang penting, apalagi tadi dia bukan bandel ya, tapi memang otaknya yang secepat Ferrari tadi gitu. Jadi perlu ditanamkan nilai-nilai bagaimana harusnya misalnya kalau ketemu dengan orang lain nyapanya seperti apa, harus lihat, itu perlu latihan gitu. Kemudian menjalani pengasuhan itu tuh dengan tanggung jawab gitu. Apakah kalau misalnya memang dibutuhkan terapi, diberikan terapi. Kemudian juga, dan yang terakhir ASIH. Jadi ASIH itu kasih sayang ya. Jadi tadi cinta itu, vitamin cintanya itu adalah contoh, kemudian iklim yang baik di rumah, kemudian nilai-nilai tanggung jawab, dan ASIH tadi ya, kasih gitu. Dan vitamin A3 ini apa ya? Ini juga bukan yang perlu dikonsumsi diminum ya Mbak gitu. Jadi vitamin A itu adalah acceptance, affection, dan achievement. Jadi sebelum kita meminta si anak ADHD ini tuh berprestasi, punya istilahnya mungkin juara atau bisa, itu pertama kita memang harus acceptance dia gitu. Jadi menerima, ini proses yang mungkin enggak mudah ya Mbak ya, karena tantangan sendiri. Jadi ada prosesnya untuk bisa menerima, bisa jadi ikut apa ya istilahnya mungkin support group. Kadang-kadang ada ya WA group yang isinya memang orang tua dengan ADHD, jadi saling menguatkan. Jadi itu juga membantu untuk acceptance, karena penting sekali ya bahwa anak dengan ADHD ini tuh bisa diterima oleh orang tuanya, menerima keadaan dia. Kemudian tadi nyambung ke yang masih vitamin cinta itu adalah affection. Jadi emang perlu perhatian dan kasih sayang ketika pengasuhannya. Baru setelah itu kita bisa achievement gitu. Jadi urutannya nggak boleh ketukar. Jadi harus acceptance, affection, dan achievement seperti itu. Jadi ingat vitamin cinta dan vitamin C dan A3 tadi ya. Lengkap sekali ya Kak untuk penanganannya yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah ya. Tadi vitamin C dan A3. Iya. Oke Kak Agnes, terakhir boleh dong disimpulin terkait materi kita hari ini. Oke, kalau bisa disimpulkan dari hal yang kita udah bahas hari ini adalah ADHD itu ditandai dengan 2 gejala besar, inatensi dan atau hiperaktivitas dan impulsivitas. Ketika gejala ini sudah terjadi terus-menerus setelah minimal 6 bulan, dapat segera diperiksakan. Ketika sudah tegak diagnosanya bahwa seorang anak mengalami ADHD, maka penanganan yang paling tepat adalah multimodal, artinya melibatkan keluarga, psikolog, terapi, dokter yang membutuhkan, kemudian juga pihak sekolah. Dan yang paling utama, orang tua perlu mengkonsumsi vitamin C dan A3 tadi ya. Jadi vitamin cinta. Cinta itu contoh, iklim, nilai, tanggung jawab, dan ASIH. Vitamin A3-nya acceptance, affection, dan achievement. Demikian mungkin ya Mbak. Terima kasih Kak Agnes atas penjelasannya yang super detail terkait materi kita hari ini, yaitu ADHD, mulai dari tadi ya definisinya, penyebabnya, terus juga tanda-tanda dan cara penanganannya. Terima kasih juga untuk sahabat Indayana di rumah yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan juga di-share ke teman-teman ataupun keluarga yang sekiranya membutuhkan
informasi terkait materi kita hari ini. Dan kalau untuk sahabat Indrayana di rumah yang ingin berkonsultasi secara langsung, boleh banget nih untuk menghubungi WhatsApp Center yang ada di bawah sini atau klik link di description box. Segitu dulu, saya dan Kak Agnes pamit. Salam sehat, salam Indrayana.